Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Halo Miss, iya Miss terdengar. Oke, Halo, baik. dengar. Baik, oke. Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar Study Abroad and Scholarship Sharing Session bersama Titik Nol English Course. Nah, tema webinar malam ini adalah How to Prepare LPDP Essay. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu untuk pembicara webinar malam ini ada Kak Fitri Yuliana. Beliau adalah awardee dari LPDP. Nah, sebelum dimulai, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan saat Kak Fitri menyampaikan sharing sessionnya, boleh ditulis dulu di bagian chat room. Nanti setelah pembicara menyampaikan sharing sessionnya, nanti akan dijawab satu persatu. Dan jika masih ada waktu, boleh juga teman-teman mau bertanya langsung, mengaktifkan audionya dan juga on kamera. Gitu ya, oke. Untuk Kak Fitri Yuliana, apakah sudah siap? Iya, sudah. Baik, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Kak Fitri Yuliana dimulai. Oke, terima kasih banyak Miss untuk waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone, selamat malam semuanya. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Moderator tadi ya. Jadi, my name is Fitri Yuliana, as you see maybe in the flyer of this event. Dan kebetulan alhamdulillah saya merupakan alumni LPDP ya. Jadi, lulus LPDP itu tahun 2023 batch 1, kemudian menempuh S2 di UNY dan kebetulan baru saja lulus di UNY bulan Mei dan saat ini I am a lecturer in one of university ya. Oke, nah, kalau boleh teman-teman misalkan ada yang bisa on cam, boleh banget nih on cam biar, saya tuh nggak seperti sedang ngobrol sama laptop aja gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau on cam juga nggak apa-apa, yang penting nanti, kita usahakan interaktif ya. Jadi ketika misalkan saya menyampaikan, terus teman-teman ada yang mau ditanyakan, feel free tanyakan saja, biar nggak lupa seperti yang dikatakan oleh Miss Moderator, langsung aja kirim di chat ya, biar tidak lupa nanti setelah penyampaian sesi selesai baru saya akan jawab gitu. Oke, nah di sini ada Kak Rustiani, ada Kak Fadlan, terus ada Kak Rahma, ada Kak Renanda, Kak Nani, dan Kak Prakasita ya. Oke, nah kita mulai saja. Jadi teman-teman, malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sebenarnya proses menulis esai karena as you know ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa menulis esai itu benar-benar proses yang tidak bisa kita kerjakan dalam satu sit in, artinya dalam sekali duduk itu tidak bisa, kemudian juga tidak bisa kita kerjakan dalam satu malam, seperti tugas makalah pada umumnya mungkin tidak bisa, walaupun sekarang memang banyak banget AI yang mungkin juga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan, esai itu sendiri. Oke, sebelum aku mulai nih, mungkin aku pengen nanya dulu deh ya ke Kak Prakasita dulu deh ya. Semuanya akan saya tanya. Halo Kak Prakasita, can you hear my voice? Bisa dengar suara saya? Iya, halo Kak. Oke, kalau boleh tahu Kak Prakasita sudah mau rencananya sudah ada target, mungkin target beasiswa apa yang ingin di-apply? Ya Kak, untuk sejauh ini masih LPDP sama yang Mhm. yang beasiswa fakultas. Oke, nice. Thank you. LPDP dan beasiswa fakultas ya. Oke, bagaimana dengan Kak Rustiani? Kalau Kak Rustiani, kira-kira beasiswa apa yang akan di-apply, LPDP atau beasiswa lain? Iya Kak, sejauh ini masih LPDP sih. Oke, then thank you. What about Kak Rahmadian Fadilah? Kalau aku sih sebenarnya bukan LPDP sih, Kak, lebih Mhm, ngikut webinar ini buat cari tahu buat nulis esai aja. iyap, betul. Oke, then thank you. Oke, what about Kak Ahmad Fadlan? Iya, target memang eh, LPDP Kak, tapi memang pengen juga AAS, tapi masih banyak step Mhm, yang harus dilewati, terutama bahasa Inggris kan. Tapi hari ini mau mhm. belajar esai dulu gitu, nyusun. Oke, oke then, good, thank you. What about Kak Renanda? So far pengen LPDP yang entrepreneurship sih. Oke, berarti sekarang entrepreneur ya Kak Renanda ya?
Iya. Oke, thank you. Next, Kak Nani, the last one ya. Sejauh ini masih LPDP sih, Kak. Oke. Oke, good, thank you. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah mau sharing. Jadi sebenarnya malam ini kita tidak cuma fokus ke LPDP saja ya, karena sebenarnya based on my own experience, karena aku juga ada pengalaman proofread artikel di beberapa ini ya, di beberapa beasiswa juga di titik nol. Jadi tidak hanya LPDP, jadi in general sebenarnya semua essay beasiswa itu formatnya sama, kurang lebih intinya sama kayak gitu ya. Kayak motivation letter, terus kemudian essay itu sebenarnya sama. Mau di LN atau DN di luar negeri ataupun dalam negeri semuanya sama gitu ya, kurang lebih sama. Nah, yang samanya kayak mana? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Oke. Nah, types of scholarship essay. Jadi tadi ada yang bilang LPDP, ada yang bilang katanya mau OAS, mungkin ada yang mau Chevening, atau GKS, atau stipendium Hungarikum gitu. Jadi pokoknya tuh teman-teman, ya you know lah ya, banyak banget beasiswa-beasiswa dalam negeri maupun luar negeri yang kalian bisa apply. Ataupun beasiswa unggulan mungkin kalau di dalam negeri. Dan semua beasiswa itu unfortunately kita harus sadar bahwa membutuhkan essay ya. Nah, essay di sini yang perlu kita garis bawahi itu berbeda sama essay atau makalah yang teman-teman, Mas, Mbak semuanya Eee, bikin waktu kalian S1 gitu ya. Kayak, mungkin harus ada referensinya sekian belas, harus dari jurnal apa saja, itu beda gitu ya. Nah itu yang perlu kalian ketahui bahwa, nulis essay kali ini itu beda sama nulis artikel yang akan kalian submit di jurnal-jurnal Scopus, Sinta itu beda gitu. Nah, good news-nya adalah essay kali ini tuh lebih gampang. Jadi bahasanya tuh lebih informal. Tidak seformal, di essay artikel makalah itu. Kalau di essay artikel atau makalah itu kan kayak bener-bener literally formal. Kita tidak bisa sembarang memberikan opini dan itu it's not only about us, itu tidak tentang kita. Nah, sedangkan kalau essay beasiswa itu kan full tentang kita. Kita cuman cerita aja sebenarnya, cuman dalam versi essay saja gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui adalah, walaupun saya bilang tadi bahwa setiap essay itu memiliki ciri-ciri yang sama, tapi the thing that you need to remember is check the newest version in the official website. Kalian juga harus cek websitenya, teman-teman. Nah, berdasarkan pengalamanku nih ya, banyak sekali di Instagram maupun di titik nol gitu ya, maksudnya dari teman-teman beasiswa dan lain-lain, itu banyak sekali yang nanya ke aku, "Kak, syarat esai beasiswa ini apa aja sih? Syarat esai beasiswa GKS, Chevening, LPDP itu bagaimana sih syaratnya? Berapa kata sih?" Nah, jadi buat teman-teman, aku mungkin ini sederhana saja ya sebelum kita melangkah lebih jauh atau belajar lebih jauh. Kalian itu, kita sebagai scholarship hunters, itu harus menghidupkan yang namanya literasi membaca ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen tahu misalkan, oh ternyata kalau esai LPDP itu tidak boleh lebih dari 2.000 kata misalkan. Oh ternyata kalau AAS tuh ada formatnya. Oh ternyata kalau Chevening itu sudah ada jenis-jenis pertanyaannya kayak gitu. Nah itu diketahui dari mana? Dari website. So never be lazy to check the website ya. Jangan pernah merasa kayak enggak nanti aja aku cek websitenya. Aku bikin esainya dulu. Jangan, justru kalian itu harus cek dulu websitenya, website beasiswa yang kalian targetin. Siapa tahu ada perubahan, walaupun kalian sudah punya kenalan wordy dari yang sebelumnya, tapi bisa saja kebijakan itu berubah, sesederhana jumlah kata saja misalkan. Oke, bulan kemarin misalkan, batch kemarin, oh ternyata, batas maksimal katanya 1.000 kata aja. Oh siapa tahu tahun ini malah lebih dari 1.000, 2.000 kata, siapa tahu ya kan. Nah, jadi buat me-make sure itu semua, buat meyakinkan itu semua, kalian harus kunjungi official website ya. Itu yang perlu diingat bareng-bareng ya teman-teman. Nah kemudian, timeline to prepare your essay. Ada beberapa hal yang perlu kalian, ingat atau yang perlu kita ingat ya, karena saya juga masih belajar gitu ya teman-teman. Yang perlu kita ingat bahwa, menulis essay itu memang gampang, tapi tidak bisa apa ya, kayak istilahnya dianggap, "Ya udahlah nanti aja, ya udahlah itu bisa sekali duduk." Tidak bisa, karena itu adalah proses yang sangat panjang.
Walaupun cuman mungkin hanya sekitar 1 sampai 3 halaman aja ya. Yang pertama, you have to understand yourself. Nah, teman-teman, ini sangat sederhana mungkin ya. Terutama buat kita yang udah, mohon maaf pasti di sini, udah dewasa semua kan umurnya, artinya adalah bukan belasan tahun ya, saya yakin ya. Atau mungkin ada yang masih umur 15 mungkin di sini? Oke. Nah, makanya ketika kita membaca kalimat understand yourself kayak, "Alah ini gampang, ini kan aku udah tahu diriku sendiri." Are you sure? Karena to be honest ya, proses saya nomor 1 ini aja tuh membutuhkan 2 bulan. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu apa? Macam-macam, nanti, akan saya jelaskan lebih detail. Mulai dari kenapa kita harus S2, nih kalau kalian S2, kenapa kita harus S3 kalau kalian S3. Karena untuk menjelaskan alasan itu di esai itu sangat sulit. Misalkan saya dulu ya, saya S2 itu ya emang pengen menuntut ilmu gitu kan, tapi kan itu kurang kuat ke pihak beasiswa. Masa iya alasannya cuma menuntut ilmu? Kan nggak mungkin, pasti ada rencana yang lebih saya inginkan dari itu, gitu loh. Nah, makanya itu meng-understand yourself, mengenali diri sendiri, apa sebenarnya yang saya inginkan, apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya berikan ke negara, apa yang mau saya raih nantinya. Nah, itu yang paling sulit untuk kita kenali, gitu. Karena biasanya sehari-hari kita sudah sibuk belajar, sibuk kerja, sehingga kita tidak punya waktu untuk sebenarnya aku pengen apa sih? Gitu loh, gitu ya. Kemudian yang kedua brainstorming. Jadi ketika kalian nulis essay, itu tuh jangan langsung nulis kayak, "Oke hari ini aku mau nulis essay, mau menyelesaikan semuanya." Enggak, kalian harus bikin brainstorming dulu ya. Brainstorming tuh tulis dulu idenya. Setelah idenya selesai baru bikin draft-nya. Draft-nya tuh kayak apa sih? Persis seperti kalian nulis novel atau nulis cerita. Biasanya kan ada drafting-drafting yang berbentuk poin-poin kan. Nah, itu yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk menulis essay supaya pembahasan kita itu nggak kemana-mana. Contohnya misalkan, oke, pertama aku mau introduction, aku mau perkenalkan diri. Setelah itu yang kedua aku baru mau lanjut ke experience, pengalaman aku. Kemudian yang ketiga baru aku mau lanjut ke goal aku. Setelah S2 mau ngapain, baru yang terakhir wish aku apa, misalkan. Setelah lulus aku mau ngapain aja, misalkan. Nah, pedoman-pedoman ini yang harus kalian tulis supaya kalian ingat ketika kalian nulis dan tidak melebar kemana-mana. Setelah drafting selesai, proses drafting selesai, baru kalian review dan proofread. Jadi dibaca lagi, apakah benar ini sudah sesuai sama aku, apakah aku punya ide tentang ini, apakah aku bisa menulis ini. Setelah selesai baru final draft. Final draft itu apa? Jadi kalian udah bikin detail-detailnya dari per poin ya, udah mulai nulis itu tuh kalau final draft seperti itu teman-teman. Dan 5 proses ini, 5 tahap ini bukanlah, proses yang bisa tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Kalian harus berproses untuk mendapatkan 5 tahap ini ya, seperti itu. Jadi, ini yang perlu kalian lakukan. Kalau misalkan kalian emang, start from beginner ya, kalian baru mau niat nih, baru mau mulai, itu benar-benar harus understand yourself. Sebenarnya tujuan kalian itu apa sih yang mau kalian cantumkan di essay gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ya, yang dimaksud dengan understand yourself itu akan saya jelaskan di sini. Nah, review your own life, review. Tugas kita adalah mereview kehidupan kita sendiri supaya kita tidak selalu mereview kehidupan orang lain alias gibah ya. Oke. Nah, jadi we have to review our own life, teman-teman. Yang pertama kita coba nanya, what do you have? Apa yang sudah kita punya? Artinya bukan uang ya. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan, tetapi lebih ke ilmu dan pengalaman apa yang sudah kita punya. Kemudian what do you not have? Apa yang belum kita punya dan ingin kita raih. Kemudian what have you done? Pengalaman apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari 3 ini kalian bisa tulis tuh di diary atau mungkin di note kalian. Oh, aku sudah ini nih, aku sudah ikut volunteer.
di bidang kesehatan, misalkan di desa pelosok. Kemudian yang belum, "Oh, aku belum mendirikan puskesmas," misalkan. Kemudian, "What have you done?" Apa yang sudah kamu lakukan? "Oh, yang sudah aku lakukan adalah aku juga membantu masyarakat desa tentang apa pentingnya BPJS dan lain-lain," misalkan. Sesederhana itu kalian bisa tulis dalam sebuah esai kalian nantinya. Nah, yang pertama, selain apa yang sudah ada di sini ya, ini soal pendidikan. Itu juga harus kalian tulis. Jadi semua latar belakang pendidikan itu belum tentu harus kalian cantumkan di esai. Yang kalian cantumkan hanya pendidikan yang relate. Artinya, misalkan saya kan di bidang bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi masalah saya dulu yang saya bawa, karena kita tahu bahwa esai itu berangkat dari masalah. Kita mau kuliah, baik beasiswa AAS, Chevening, maupun Fulbright atau LPDP, itu pasti ada masalah yang harus kita tawarkan ke pihak beasiswa, yang membuat kita akhirnya harus S2, supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu, ya kan? Nah, makanya pendidikan itu saya mulai dari SMP. Kenapa? Karena sejak SMP saya sadar bahwa sadarnya terhadap pentingnya bahasa Inggris di desa saya itu melemah gitu. Artinya orang-orang di desa-desa saya tuh bilang bahwa, "Ngapain kamu belajar bahasa Inggris? Ngapain kamu kursus bahasa Inggris? Emang mau kemana?" Itu sejak SMP. Makanya di esai saya itu saya cantumkan sejak SMP. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman sejak kuliah di bidang yang mau kalian tekuni, ya udah ceritakan sejak kuliah, nggak usah dari TK. Karena itu nanti akan menambah kalimat, sedangkan kalian punya batas kalimat, ya kan? Batas maksimal kalimat atau batas maksimal kata di esai kalian. Makanya dari pendidikan kalian harus benar-benar memilih pendidikan yang mana yang mau kalian ceritakan di esai kalian. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian yang kedua, pengalaman kerja atau organisasi. Nah, ini juga pokoknya tuh ya, semua yang ada di esai itu ada benang merahnya, ya. Kalau misalkan kalian ngomong tentang kesehatan masyarakat, tentang masyarakat yang belum sadar pentingnya BPJS, maka pendidikannya itu kalian harus mulai dari sejak kapan kalian sadar itu, pengalaman di bidang kesehatan, organisasi di bidang kesehatan. Kalau selain itu tidak perlu diceritakan, misalkan, "Oh, saya pernah ikut organisasi, ini, apa namanya, kekreatifan," misalkan, itu kan nggak ada hubungannya sama kesehatan, ya udah nggak usah diceritakan gitu. Kemudian pengabdian masyarakat, ini juga tentang kesehatan kalau kalian mengambil kesehatan, pokoknya semuanya harus sama. Kemudian ekstrakurikuler, publikasi atau penelitian, prestasi dan penghargaan, pelatihan, pengalaman kepemimpinan. Dan kalau misalkan teman-teman tanya, "Kak, apakah semua poin-poin yang Kakak sebutkan itu benar-benar harus ada semuanya?" Enggak, ya. Misalkan, "Kak, aku nggak pernah ikut organisasi karena aku, mahasiswa yang kuliah pulang sambil kerja," misalkan. Ya udah berarti bagian organisasi tidak perlu diceritakan, nggak apa-apa, kalian perkuat di pengabdian masyarakat misalkan. Jadi tidak harus semua poin ya, yang 8 ini harus ada tuh enggak. Yang penting salah satunya aja kayak gitu. Kalau misalkan punya semuanya, ya udah diceritakan semuanya gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, review your own life. Nah, refleks kekurangan dan kelebihan. Biasanya kita itu akan sering, kalau saya sih ya, bukan kita ya, kalau saya, dulu itu saya lebih bisa menganalisis kekurangan saya. Jadi misalkan nih, kayaknya aku orangnya overthinking-an deh, kayaknya aku orangnya kurang disiplin, kayaknya aku orangnya kayak gini. Nah, kekurangan saya tuh saya nggak perlu nanya orang lain, apa kekurangan saya karena saya sudah sadar itu. Tapi di bagian kelebihan, itu saya sampai deep talk sama teman saya kayak, "Menurut kamu kelebihanku apa ya? Yang relate sama bahasa Inggris? Kira-kira apa ya? Masa iya?" Karena kita kadang cenderung nggak mengenali diri gitu loh. Nah, makanya di sini kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita itu apa. Nah, kelebihan, tidak sembarang kelebihan bisa diceritakan. Misalkan, salah satu kelebihan saya adalah saya bisa bengong selama 3 jam misalkan. Kan itu tidak bisa jadi nilai tambah ya.
artinya nggak ada hubungannya sama isei kan, ya udah nggak usah diceritakan. Kelebihan yang relate aja yang diceritakan, misalkan, "Oh kelebihan saya bisa ngajar bahasa Inggris nih. Oh kelebihan saya bisa membimbing anak-anak SMA sampai, jadi juara nasional bahasa Inggris nih." Nah itu yang diceritakan gitu. Jadi kelebihan yang relate aja yang diceritakan, begitupun dengan kekurangan. Misalkan kekurangan saya itu orangnya ceroboh, sampai kadang dalam sehari itu bisa aja saya jatuh selama 3 kali di jalan. Nah, karena saya ceroboh, tidak perlu diceritakan, karena itu nggak ada relate-relate-nya ya kan, gitu. Kemudian lesson learned, pelajaran apa yang kalian dapatkan dalam hidup misalkan, dan itu yang juga relate ya dengan, target kalian. Misalkan, oh ternyata pelajaran yang saya pelajari selama saya menjadi, volunteer misalkan adalah bahwa di desa itu banyak sekali orang yang belum sadar pentingnya BPJS atau pentingnya bahasa Inggris. Makanya, dari situ saya belajar bahwa saya harus menjadi orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, supaya saya bisa memberikan ilmu, kepada masyarakat misalkan. Jadi yang relate-relate aja yang diceritakan. Kemudian cara memperbaikinya. Nah, semua beasiswa itu tuh tidak mau orang yang cuman mau mengeluh dan mau flexing. Kita ngomongin soal mengeluh dulu ya. Kalau misalkan kalian kayak, "Oh, kekurangan saya tuh ini loh, saya tidak bisa me-manage waktu." Ya di situ kalian juga ceritakan, iya dulu kalian tidak bisa me-manage waktu, terus bagaimana cara kalian mengatasinya. Sehingga akhirnya itu tidak akan menjadi penghambat kalian kalau misalkan kalian mau studi nanti, gitu. Ya jadi kasih contoh konkret. Pokoknya hal-hal sederhana misalkan cara cara me-manage waktu, cara mengerjakan apa, misalkan cara mengejar ketinggalan dari, update zaman atau apa, pokoknya itu harus diceritakan contoh konkretnya ya, jangan hanya berdasarkan teori ini, nggak perlu ya, gitu. Oke. Nah, contohnya misalkan ya, situasi kelebihan ini soal kelebihannya ya. Dalam proyek X, saya bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan tim dari departemen yang berbeda. Bedakan antara menceritakan pengalaman dan flexing. Biasanya kebanyakan sekali beasiswa hunters, scholarship hunters itu cuman bilang, "Saya pernah menjadi ketua HMPS, saya pernah menjadi ketua BEM, saya pernah menjadi ketua volunteer." Hanya sekedar itu saja dan mereka tidak menceritakan tugasnya apa. Nah, padahal dalam semua beasiswa itu penting untuk diceritakan kontribusi kalian tuh apa? Kenapa kalian akhirnya sampai diangkat menjadi ketua organisasi gitu ya. Jadi harus diceritakan. Tugas saya melibatkan menjembatani pemahaman antar tim dan memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas. Aksi nyatanya, saya menggunakan kemampuan komunikasi saya untuk memfasilitasi diskusi yang produktif dan memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Hasilnya, proyek tersebut selesai tepat waktu dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini kan sebenarnya kalimatnya sederhana ya, ini cuma terdiri dari 4 kalimat saja kan. Tetapi ketika kalian menjelaskan dengan baik, maka itu benar-benar akan menjadi kelebihan yang sangat menguntungkan untuk kalian dan akan dilirik sama para interviewer, atau mungkin dari para penyelenggara beasiswa tersebut ya. Jangan dikira pengalaman kecil itu tidak akan bermanfaat, tidak. Sekecil apapun pengalaman kalian, sekecil apapun kontribusi kalian, itu pasti akan dihargai oleh para penyelenggara beasiswa, gitu. Dan ini sekedar cerita pribadi ya. Dulu itu saya waktu, beasiswa LPDP, saya kan ini bukan flexing ya teman-teman, cuma cerita aja. Jadi waktu tahun 2023 batch 1, itu PG beasiswa LPDP, karena saya LPDP, itu tidak setinggi sekarang. Waktu itu saya afirmasi prasejahtera, PG-nya kalau tidak salah masih 800-an. Nah, terus kemudian ternyata saya itu dapat nilai 1012 lebih pokoknya. Dan di situ saya kayak refleksi gitu loh, kayak apa sih sebenarnya yang menyebabkan aku berhasil dapat nilai segini, salah satunya adalah esai. Karena di esai itu harus jelas, benar-benar harus jelas sebenarnya kalian pengen apa, kemudian kontribusi kalian apa. Dan salah satu kontribusi yang saya ceritakan di situ adalah saya berhasil membawa 2 anak didik dari pelosok untuk mengikuti lomba bahasa Inggris, walaupun gagal tapi dia belajar dan akhirnya dia menjadi semangat gitu. Nah dari situ kayaknya saya merasa, oh LPDP nih menghargai banget loh, sekecil apapun iniku, sekecil apapun pengalamanku kayaknya dihargai banget sama LPDP. Begitupun dengan beasiswa-beasiswa lain seperti itu ya.
Kemudian kekurangannya. Nah, kekurangannya kalian jelaskan dulu situasinya apa. Contohnya dalam proyek Y, saya dihadapkan pada situasi yang membutuhkan ketenangan dan ketabahan. Tugasnya apa? Tugas saya adalah mengatasi konflik internal dalam tim yang dapat mempengaruhi produktivitas. Aksinya, nah jadi jangan cuma menjelaskan kekurangan kalian, tapi bagaimana kalian mengatasi kekurangan itu, ya kan? Yang saya bilang tadi, bahwa saya menyadari kekurangan saya dan kesabaran dan berusaha untuk tetap tenang, melakukan pendekatan yang diplomatis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya, karena kalian berhasil mengatasi itu, akhirnya saya berhasil menyelesaikan konflik dan mendukung tim untuk tetap fokus pada tujuan proyek. Jadi pokoknya kalian tuh kalau di kelebihan tuh ya, di kelebihan tuh intinya kalian menjelaskan kelebihan tuh apa, kelebihan kalian apa, kontribusi kalian itu apa di kelebihan itu. Kemudian di kekurangan, kekurangannya kalian apa, cara kalian mengatasinya itu apa, dan hasilnya apa, gitu. Itu adalah rumusnya ya untuk kelebihan dan kekurangan. Karena biasanya dalam application, semua aplikasi baik beasiswa LPDP maupun beasiswa-beasiswa lain kalian diminta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kalian itu apa, gitu. Oke. Nah, kemudian step 2, what to write, apa yang harus kalian tulis. Nah, ini ya. Think about education, volunteering, career, or any other portfolios. Nah, teman-teman mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang masih belum tahu apa itu portofolio, apa itu CV, nah silakan segera bikin ya. Jadi kalau misalkan kalian punya sertifikat yang itu kalian hanya tumpuk saja, kalian nggak lihat-lihat kira-kira sertifikat mana yang bisa kalian gunakan untuk mendukung scholarship application kalian, silakan mulai dibuka lagi sertifikatnya. Karena untuk bikin CV itu kan kalian harus mengingat sebenarnya kemarin tuh aku udah ikut apa aja sih, sertifikat-sertifikat apa aja sih yang udah aku dapetin, kayak gitu. Misal kalian pernah ikut volunteer A, volunteer B, organisasi A, organisasi B, gitu. Nah, kemudian what have you done? Apa yang sudah kalian kerjakan? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Dan apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Karena biasanya para penyelenggara beasiswa tuh pengen kita tuh linier, artinya kayak pengalaman kita tuh selalu kontinuitas gitu loh, selalu berkelanjutan. Kalau dulu saya bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggris ya selanjutnya saya harus bahasa Inggris. Biasanya beberapa penyelenggara beasiswa tuh pengen kayak gitu. Karena apa? Karena ya kita dinilai kita benar-benar memiliki keahlian di bidang itu. Nah, bagaimana dengan yang cross major? Boleh, itu sangat boleh banget. Cross major lintas jurusan tuh nggak apa-apa, linjur ya. Itu boleh, selama kalian itu bisa memberikan alasan yang akademik. Jangan sampai misalkan kalian bikin alasan, kenapa kamu mau linjur? Oh, karena aku udah nggak suka matematika, misalkan. Kenapa kamu mau linjur? Oh, karena aku sudah nggak punya semangat lagi di jurusan itu, makanya aku mau pindah jurusan. Tuh nggak bisa. Jadi alasannya harus akademik, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini ya yang kataku tadi ya, jadi major, cross linear. Why? Kalau misalkan kalian mau linjur, kenapa linjur? Bahkan kalau misalkan ada tuh ya interviewer yang kadang iseng tuh, kenapa sih masih ambil jurusan ini? Kamu nggak bosan belajar ini terus gitu. Nah itu kan kalian harus jawab. Gimana tuh cara jawabnya? Jangan sampai kalian jawab, iya karena S1 saya kayak gitu, S1 saya jurusan itu. Nggak bisa. Alasan itu nggak kuat. Jadi kalian harus punya alasan yang lebih akademik gitu. Oh, karena S1 saya di UGM, makanya saya pengen di UGM lagi. Oh, S1 saya di Edinburgh misalkan, makanya saya mau di Edinburgh. Nggak bisa. Itu nggak bisa dijadikan alasan, ya. Nah, kenapa harus prodi itu? Itu juga harus kalian cantumkan di esainya. Kenapa memilih prodi kesehatan, engineering, misalkan, itu harus dijelaskan. Kenapa negara itu? Kenapa Poland? Kenapa Boston? Kenapa Australia? Kenapa misalkan New York? Nah, itu pokoknya kalian harus jelasin semuanya. Kemudian, apa output yang akan dihasilkan dan apa hubungannya dengan kontribusimu? Saya coba jelaskan secara sederhana ya. Jadi gini teman-teman, dalam esai itu kunci utamanya adalah di masalah. Dari masalah kalian akan studi. Dari studi kalian akan kontribusi, ya kan? 3 hal ini harus kalian cantumkan semuanya di esai kalian. Kan masalahnya tadi, misalkan masalahnya itu adalah bidang kesehatan, bahwa di desa pelosok itu masih banyak kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan itu cuman
kalau di puskesmas itu cuman leyeh aja, mereka nggak bener-bener kerja misalkan. Kemudian studinya mau ambil apa, kebijakan kesehatan misalkan, kalau ada ya, saya nggak tahu ini ya. Misalkan saja ini contoh aja. Kemudian kontribusinya apa? Nah, kontribusinya kalian mau menjadi kepala apa ya istilahnya, kepala kesehatan, kepala dinas kesehatan misalkan, biar bisa bikin kebijakan. Jadi tiga-tiganya tuh harus linier ya. Jadi kalau misalkan di studinya alasan kalian mengambil prodi itu harus linier untuk mengatasi masalahnya. Karena logikanya gini, kalian bilang ke penyelenggara beasiswa, saya nemukan masalah A nih di desa saya mau studi. Nah, terus kenapa kamu mau studi? Pasti kan, ya saya mau menyelesaikan masalah itu, gitu kan. Nah, terus nanti kamu habis kuliah apa? Ya saya mau menyelesaikan masalah itu. Nah, itu baru masuk ke kontribusi, yang intinya berawal dari masalah. Karena masalah itu akan membuat kalian bisa mengetahui prodi apa yang mau kalian ambil, kontribusi apa yang akan kalian berikan setelah lulus, gitu. Tiga itu harus kuat banget. Bahkan di interview itu nanti kalian tiga-tiganya itu mau pertanyaannya dibolak-balik, diparafrase, seperti apapun kalian harus tetap menyebutkan tiga itu. Ya, gitu. Kemudian tesis, disertasi atau internship. Jadi kalau kalian mau S2, walaupun masih belum S2, tapi teman-teman harus udah punya pandangan tesisnya mau seperti apa, teorinya pakai apa, metodenya seperti apa. Bahkan akan lebih bagus kalian udah punya draft proposal. Kemudian apakah bisa bermanfaat bagi Indonesia? Hubungannya karena kita dari Indonesia ya. Baik beasiswa LPDP maupun beasiswa-beasiswa lain, baik kita mau pulang ke Indonesia maupun tidak, pokoknya kita harus mencantumkan manfaatnya ke Indonesia itu apa. Kemudian kenapa harus memilih topik itu? Misal kalian memilih topik tentang SDGs, misal kenapa memilih SDGs? Kemudian advisor, siapa yang menginspirasi kamu? Siapa role model misalkan? Kemudian kalau yang ini lebih ke ini sih, lebih ke kayak opsional kayak gitu ya. Kemudian mengapa, apakah beliau pernah berkontribusi di Indonesia? Siapa tahu ditanyakan bagaimana kiprahnya. Jadi kalian harus siap-siap gitu. Oke, nah oke then. Selanjutnya, jika beasiswa mewajibkan kembali ke Indonesia, maka tunjukkan bukti bahwa kalian sudah berkontribusi bagi Indonesia. Ini yang penting. Jadi kalau misalkan kalian mau LPDP itu kan benar-benar kita mau kembali ke Indonesia. Artinya ya mau kita bekerja di luar negeri, dampaknya harus ke Indonesia gitu kan kalau LPDP itu. Sebentar ya teman-teman, wait. Oke, sorry. Oke, jadi di sini kalian itu harus memberikan bukti bahwa saya sebelum S2 saya sudah punya kontribusi loh ke Indonesia. Misalkan contohnya kalian ngajar, kalian ngeles, kalian mendirikan volunteer, kalian ikut organisasi, yang itu tuh memberikan dampak bagi Indonesia, memberikan dampak positif bagi Indonesia. Nah, itu kalian ceritakan, makanya si penyelenggara beasiswa tuh yakin, oh kayaknya anak ini beneran mau balik deh ke Indonesia. Apalagi yang mau KLN, ini riskan banget karena as we know ya, Indonesia sedang mengalami efisiensi ya kan, pasti akan lebih ketat. Jadi kebanyakan para penyelenggara beasiswa tuh takut wording-nya tuh nggak balik lagi ke negaranya gitu loh. Nah makanya kalian tuh harus meyakinkan bahwa kemewahan dan kenyamanan kehidupan yang ada di luar negeri itu tidak akan membuat kalian terlena dan akhirnya kan tidak akan kembali ke Indonesia tuh nggak akan gitu loh. Jadi kalian tetap meyakinkan bahwa saya ke luar negeri beneran ingin menyerap ilmunya untuk saya bagikan di Indonesia nanti. Itu yang harus kalian cantumkan dan harus kalian tekankan di esainya ya, gitu. Kemudian future career path. Nah, kalian udah harus punya planning kayak selama S2 tuh mau ngapain aja. Dimulai dari selama S2 baru nanti setelah lulus ya. Misalkan, oh selama S2 aku mau ikut kelas apa saja, aku mau ambil course apa saja, kemudian aku mau ikut konferensi di negara mana aja, kemudian aku mau publikasi berapa, Scopus kah, Sinta, atau apa, WOS misalkan. Nah, itu kalian udah harus punya bayangan, ya. Nah, gimana cara menentukannya?
Ya itu tadi, makanya kalian harus understand yourself. Sebenarnya pas kuliah itu kebutuhan kalian apa sih? Apakah kalian hanya butuh ilmu di kelas aja? Apakah kalian juga butuh ilmu di konferensi? Apakah kalian juga pengen mendalami publikasi? Nah, di situ kan akhirnya kalian bisa menentukan nanti ke depannya gitu. Kemudian kontribusi terhadap masyarakat. Kontribusi terhadap masyarakat itu kan pasti nanti jangka pendek, jangka menengah sampai panjang ya. Kayak setelah lulus kalian mau berkontribusi ke masyarakat. Kontribusinya seperti apa? Apakah menjadi dosen, jadi guru, jadi praktisi, atau jadi dokter, atau jadi apa gitu ya. Kemudian pendidikan tambahan. Misal setelah lulus kalian masih mau melanjutkan PhD, kalau yang S2, kalau yang PhD mau melanjutkan postdoc, kemudian atau mau ikut, apa namanya tuh, kalau sekolah pelatihan profesional atau mungkin mau ikut internship kayak gitu. Jadi kalian harus tahu gitu ya. Nah, that's why saya bilang bahwa membuat esai itu tidak bisa dilakukan dalam semalam karena banyak hal yang harus kalian ingat, banyak hal yang teman-teman harus pertimbangkan seperti itu. Apakah saya menakut-nakuti? Enggak menakut-nakuti ya. Jadi intinya lebih ke ayo kita persiapkan bareng-bareng gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian, nah ini masih relate sih sama yang tadi ya, rencana pasca studi. Kalau saya dulu itu bagi 3 sih, yang tadi yang sebelumnya saya jelasin, pendek, menengah, panjang. Jangka pendek setelah lulus tuh saya mau jadi dosen. Kemudian jangka menengah itu saya mau mendirikan lembaga kursus sambil menjadi dosen. Jangka panjangnya saya mau melanjutkan S3. Nah, 3 ini saya jelaskan di esai saya secara eksplisit di bagian akhir, nanti saya tunjukkan. Kemudian, nah sebentar, rencana pasca studi ini adalah rumus atau pattern yang bisa kalian gunakan dalam menjelaskannya supaya lebih clear. Di sini rumusnya adalah SMART. Kali teman-teman pasti udah tahu ya rumus ini ya, SMART, S-nya. Contohnya, saya ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui program pendidikan di bidang manajemen selama 2 tahun. Jadi ini adalah keinginannya gitu ya. S-nya itu kan what do I want to accomplish? Apa yang ingin kalian raih? Kemudian measurable-nya, ukurannya. How will I know when it is accomplished? Gimana caranya kalian tahu kalau itu sudah diraih? M-nya, saya akan mengukur kesuksesan saya dengan mencapai posisi manajerial dalam perusahaan terkemuka dalam waktu 1 sampai 2 tahun setelah lulus. Ini adalah keinginannya, ini adalah indikator capaiannya, ya. Kemudian A-nya, achievable, how can the goal be accomplished? Gimana caranya? Saya akan berpartisipasi dalam setidaknya 2 proyek sosial yang berdampak positif di masyarakat sekitar kampus selama studi. Itu cara meraih S tadi, ya. Kemudian R-nya. R-nya itu does this seem worthwhile? Apakah ini worth it? Di sini saya akan berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi dan mengambil keputusan serta berpartisipasi dalam proyek sosial untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, yang artinya worth it, karena dia memberikan dampak positif. Dan terakhir, T, when can I accomplish this goal? Kapan itu akan terjadi? Saya akan mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui program pendidikan di bidang manajemen selama 2 tahun dan mengukur kesuksesan dalam waktu 1 sampai 2 tahun setelah lulus. Nah, rumus ini bisa kalian gunakan kalau misalkan menurut teman-teman belum mampu menyusun kalimat yang terstruktur. Tapi kalau misalkan teman-teman punya gayanya sendiri silakan. Karena kebetulan dulu saya tidak pakai rumus ini, tapi beberapa teman saya juga menggunakan rumus ini karena menurut mereka rumus ini lebih jelas gitu loh, tidak jumping gitu. Nah, terus kemudian ini adalah salah satu SDGs ya, teman-teman pasti tahu ya. Oh iya, kalau yang LPDP, ini untuk yang LPDP, untuk yang non-LPDP nanti saya akan jelaskan juga ya. Buat yang LPDP, karena kita sudah tahu bahwa Indonesia sedang fokus di STEM berdasarkan program kerja Pak Presiden ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter mencari benang merah antara prodi atau masalah teman-teman dengan STEM itu. Terutama buat yang soshum. Nah, kalau yang sains enak, kalau yang saintek enak. Kenapa? Karena itu jelas-jelas ada nilai STEM-nya. Bagaimana dengan yang bahasa misalkan? Bagaimana dengan yang seni misalkan? Itu kan nggak ada STEM-nya.
Nah, bagaimana cara kalian memberikan korelasi antara bidang kalian dengan STEM? Itu yang perlu kalian cari ya. Dan itu harus dicantumkan di esai kalian. Supaya apa? Supaya ya dilirik sama si interviewer karena sudah ada nilai itu. Karena bahkan nilai-nilai LPDP sekarang sudah ganti ya. Visi misi LPDP juga sudah ganti sesuai dengan program kerja pemerintah yang sekarang. Seperti itu. Bagaimana dengan beasiswa-beasiswa lain, kalian juga harus ngecek ya, apakah ada nilai-nilai tersendiri yang harus kalian cantumkan yang ada di esai kalian, seperti itu. Oke, nah terus kemudian step 3 rough draft. Nah ini ya, 80-90% mengikuti ketentuan maksimal jumlah atau karakter luar negeri English. Nah buat teman-teman yang mau di LN, apakah esai kalian harus menggunakan bahasa Inggris? I suggest yes. Ya, saya sarankan iya. Kenapa? To ensure the interviewer that you are capable in English. Bahwa kalian tuh capable dalam bahasa Inggris. Tapi tidak wajib, tapi disarankan. Gitulah ya, gimana ya? Kalau dalam Islam tuh apa ya hukumnya? Saya nggak tahu. Pokoknya itu nggak wajib, tapi disarankan gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam negeri, apakah harus bahasa Inggris? Enggak. Kalau di dalam negeri bahasa Indonesia cukup gitu. Nah, terus kemudian di rough draft itu kalian sudah harus menjawab pertanyaan atau struktur dari esai beasiswa. Rumus-rumus yang saya jelaskan tadi itu sudah harus ada di esai kalian. Kemudian kecocokan program studi dengan visi misi pribadi, bukan visi misi penyelenggara beasiswa ya, tetapi visi misi pribadi. Kemudian kecocokan mendaftar dengan visi misi beasiswa. Jadi pribadi dan beasiswa. Nah, terus ini adalah contohnya. Nanti saya juga akan saya show ya, akan saya share screen essay saya. How I arrange the sentence in my essay. Intro, identifying what makes you unique. Gini teman-teman. Salah satu bukan kesalahan sih, kekeliruan dalam menulis beasiswa adalah dia tuh terlalu serius kadang. As I told you just now, ini tuh bukan esai makalah atau artikel jurnal. Ini tuh esai beasiswa yang sifatnya informal, tapi kalian harus serius gitu. Nah, jadi di awal-awal itu kalian tuh harus sudah memperkenalkan diri. Karena apa? Karena walaupun di aplikasi beasiswa kalian itu sudah ada nama kalian, tapi kan takutnya si interviewer ini belum sempat gitu loh untuk ngotak-ngatik. Jadi ya udah kalian langsung jelaskan nama kalian siapa, kalian dari mana di esai kalian itu ya. Contohnya di sini, I grow up in a conservative and patriarchal society of a small town in North India. Jadi dia itu menjelaskan keunikan dia. Like most parents in Indian society, my father didn't want to spend money on my higher education. He instead planned to save for my brother's higher education and my dowry. Jadi dia itu si orang ini nih anggaplah saya gitu ya. Nah, saya itu menjelaskan bahwa yang membuat saya unik adalah saya terlahir dari keluarga yang patriarkinya sangat tinggi, di mana ketika saya mau kuliah saya dilarang, sedangkan ketika kakak saya yang cowok mau kuliah itu disupport gitu loh. Jadi kan ada kasus patriarki di situ. Itu yang membuat saya unik. Dan dari situ sebenarnya saya sudah menjelaskan bahwa itu masalah gitu ya. Jadi kalian di paragraf pertama itu adalah paragraf pembukaan, paragraf yang paling menantang, paragraf yang paling challenging, paragraf yang paling sulit. Kenapa? Karena itu yang akan memberikan kayak salah satu penentu apakah interviewer akan tertarik dengan kalian, apakah interviewer itu akan tertarik untuk membaca lebih lanjut esai kalian, seperti itu. Nah, setelah introduction ya, ini sebentar. Oh, sini. Intro, identifying what makes you unique. Yang pertama, kalian itu bisa menceritakan fact atau relevant issues. Jadi tidak harus berasal dari cerita teman-teman. Misalkan teman-teman mau show data. Misal teman-teman bercerita tentang kasus BPJS misalkan ya, kasus BPJS di Indonesia yang itu tuh menyebabkan kayak strata sosial itu seakan-akan bener-bener sedang jomplang banget, yang kaya banget, yang miskin banget gitu loh. Kan itu fakta. Terus kalian mau langsung show, ini loh ada chart, kemudian ada pie chart atau mungkin ada tabel yang menjelaskan bahwa kasus itu real. Kalian show tuh di paragraf pertama, itu bagus.
Atau mungkin yang kedua, kalian pakai cerita pribadi, itu juga bagus ya. Misal kalian mau cerita pribadi yang cerita pengalaman pahit yang akhirnya membuat kalian bangkit, atau mungkin cerita tentang keluarga, atau mungkin mau menceritakan tentang kejadian unik, atau mungkin kalian mau bikin quote ya, mau ngutip quote itu juga bagus, seperti itu. Jadi itu kan dinamakan dengan hook, cara atau kalimat yang akhirnya bisa menarik pembaca supaya tertarik untuk membaca esai kalian, seperti itu. Nah, contohnya interesting intro, quotes atau verses atau ayat. Biasanya ada beberapa yang pakai ayat Al-Qur'an atau mungkin, ayat, kitab suci mereka masing-masing ya. Atau cerita pribadi. Contohnya, sejak kecil, kisah seorang anggota keluarga yang berjuang melawan penyakit menjadi pendorong utama minat saya dalam menjelajahi dunia kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua ini ada juga waktu itu saya cerita dikit ya. Waktu itu ada Wardi yang cerita ke saya, yang membuat dia semangat dalam menjalani studi atau dalam mengejar beasiswa itu, dia berasal dari kepulauan kecil, yang di sana itu, akses terhadap puskesmas itu benar-benar nol gitu loh, jadi nggak ada. Bahkan sampai waktu itu, ibunya dia itu mau melahirkan anak kedua, adik dia itu harus nyebrang laut selama 16 jam. Karena pertama akses kesehatan kurang, yang kedua akses transportasi kapal itu juga kurang, terbatas. Sampai akhirnya mohon maaf, ibu dan anaknya tidak terselamatkan di tengah laut, karena udah kelamaan kan tidak keluar, tidak bisa diselamatkan juga, dan dari situ dia, berjanji, "Pokoknya aku mau jadi tenaga medis," gitu. Nah itu juga bisa kalian ceritakan, misalkan kalian punya pengalaman pahit yang akhirnya membuat kalian termotivasi untuk meraih mimpi yang akan kalian kejar, gitu. Kemudian, identifying what makes you unique, keterlibatan pribadi, ya. Jadi di paragraf 1 itu keterlibatan pribadi kalian apa, gitu loh. Makanya tadi harus diceritakan bisa berdasarkan pengalaman pribadi, seperti itu ya. Kemudian, di sini rencana di masa depan, dampak yang diinginkan. Jadi pokoknya kalau LPDP, ini LPDP dulu ya, kalau LPDP tuh bener-bener pengen kita tuh udah punya kontribusi dan kita tuh mau berkontribusi dan memberikan dampak ke Indonesia. Again, kontribusi dan dampak itu tidak harus kontribusi yang gede banget, kalian harus menjadi gubernur, enggak. Sesederhana kalian jadi guru desa, sesederhana kalian jadi tenaga kesehatan, tenaga medis, itu juga akan sangat dihargai. Dan yang non LPDP, mereka, beasiswa-beasiswa yang non LPDP juga pengen kita itu sudah tahu di masa depan tuh kita mau ngapain aja, gitu. Dan ini juga cerita pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya, karena scholarship hunters atau scholarship awardee sudah diminta untuk tahu sebenarnya ke depannya tuh mau ngapain aja, saya jamin kalian pasti akan sadar keambisan anak awardee, beasiswa apapun itu, dan yang non awardee itu beda banget. Kenapa? Karena yang awardee itu sudah tahu ke depannya tuh mau ngapain aja, gitu. Tidak semuanya tapi mostly, gitu ya. Kemudian isinya. Nah, teman-teman, esai itu beda sama CV. Itu yang perlu kita, highlight ya. Esai sama CV itu beda. Jadi, apa yang kalian ceritakan di CV itu tidak harus full kalian ceritakan di esai kalau itu tidak ada hubungannya. Dan ingat teman-teman, CV itu juga harus kalian update setiap, ada hal yang baru gitu ya. Misalkan di CV yang dulu kalian masih mencantumkan pengalaman yang kurang relate dengan target kalian, ya udah itu nggak usah dicantumkan. Pokoknya CV, portofolio itu harus sesuai sama apa yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian pengen ngejar pendidikan S2 di bidang teknologi, berarti di CV pengalaman yang kalian cantumkan ya di bidang itu, bukan di bidang agama, misalkan bukan, gitu loh ya. Tapi kalau misalkan tetap mau mencantumkan juga nggak apa-apa sebagai pendukung bahwa kalian ini benar-benar aktif, seperti itu. Kemudian tulis dengan struktur yang jelas, tidak jumping, karena kebanyakan orang nulis esai itu jumping. Paragraf pertama jelasin perkenalan, paragraf kedua kontribusi setelah kuliah, padahal belum jelasin mau kuliah di mana. Paragraf 3 terus kemudian jelasin tiba-tiba mau jadi dosen, misalkan itu kan nggak relate, artinya nggak coherence kalau dalam ilmu tulisan ya, nggak coherence gitu loh. Koherensinya tuh kurang gitu.
Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan metode STAR ya. Situation, task, action, result. Situation itu adalah provide konteks, masalahnya apa. Kemudian task itu juga masalah ya, lebih detail. Actionnya, aksi untuk mengatasi masalah itu apa. Dan hasilnya setelah aksi itu diimplementasikan itu seperti apa gitu. Ini metode sama seperti SMART yang tadi ya teman-teman. Oke, kemudian isi part 1, tunjukkan apa rintangan yang Indonesia dan kamu hadapi. Jadi, gini, ketika kalian menceritakan masalah gitu ya, masalah yang sedang kalian temukan di masyarakat itu tidak perlu masalah Indonesia secara general, secara apa ya, tidak perlu secara nasional gitu loh. Jadi bisa dimulai atau diambil dari masalah lingkungan kalian. Misal kalian berasal dari Bone, misal saya berasal dari Madura, ya udah nggak apa-apa. Justru itu yang lebih logis kan, lebih make sense. Nggak mungkin tiba-tiba saya bilang, di Indonesia kesadaran pentingnya bahasa Inggris masih rendah. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada kok kota-kota di mana orang-orang sadar pentingnya bahasa Inggris. Jadi saya nggak bisa generalisasi gitu. Kemudian, apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan hal tersebut? Jelaskan bahwa sebelumnya sebenarnya kalian tuh udah mau coba loh, mau mengatasi masalah itu, tapi karena keterbatasan ilmu kalian, keterbatasan pengalaman kalian, akhirnya nggak maksimal. So that's why kalian butuh S2 atau S3 gitu. Oke, nah kemudian tunjukkan ini ya, apa yang akan terjadi jika rintangan tidak teratasi, dampaknya apa. Kemudian kaitkan dengan pengetahuan maupun kegiatan profesional. Jadi kalian udah harus punya pengalaman di bidang itu gitu ya. Nah, tell, not show. Nah ini yang saya bilang tadi. Jangan sombong. Di esai itu dilarang sombong. Nanti juga akan kelihatan kok ketika interview, siapa yang sombong, siapa yang berniat untuk menceritakan kontribusinya, itu akan sangat-sangat kelihatan di proses interview. Nah, biasanya beberapa, scholarship hunters gitu ya, nulis esai itu cuman, ya itu yang saya bilang tadi, kayak, "Saya pernah menjadi ketua MPS, saya pernah jadi ketua BEM, saya pernah menjadi juara 1." Gitu doang, mereka tuh nggak menceritakan prosesnya untuk meraih itu apa gitu, mereka nggak menceritakan. Atau kalau jadi ketua organisasi, mereka tuh nggak menceritakan, kontribusi apa yang akhirnya membuat mereka tuh, terkenal atau dikenal atau dianggap dalam organisasi itu, gitu loh. Mereka cuman showing, not telling, gitu ya. Contohnya adalah saya adalah seorang mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang kesehatan masyarakat. Titik. Saya memiliki kemampuan analitis dan berpengalaman dalam proyek penelitian di kampus saya. Biasanya most people akan nulis cuma sampai di sini, sampai ini nih. Biasanya. Padahal kalian tuh harus mencantumkan kontribusi kalian tuh apa. Contohnya, selama proyek tersebut saya berhasil memberikan rekomendasi kebijakan yang positif untuk kesehatan masyarakat. Ini yang akhirnya membuat kalian itu benar-benar terbukti bahwa kalian punya kemampuan dalam bidang kesehatan masyarakat, seperti itu. Jadi telling ya, bukan showing, bukan list-list pencapaian, tetapi lebih ke menceritakan apa yang membuat kalian berhasil mencapai itu, apa kontribusi yang sudah kalian berikan dalam pencapaian tersebut, gitu. Oke. Nah, ini juga contohnya ya. Sebagai seorang mahasiswa, saya terlibat dalam proyek penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Pada salah satu proyek, saya berkolaborasi dengan tim dalam mengidentifikasi faktor risiko penyebaran penyakit di suatu daerah. Saya melakukan survei langsung di masyarakat, bla 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 bla, sampai terakhir. Di sini kan dia menceritakan bahwa dia itu benar-benar terjun ke masyarakat, dia terlibat aktif. Jadi kalian tuh kalau nulis cerita tuh jangan cuman sampai di sini doang, jangan. Tapi diceritakan lebih detail, kontribusi kalian apa di situ, gitu ya. Oke, kemudian tentang program studi. Ingat seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, alasan dalam esai beasiswa atau alasan dalam pengambilan beasiswa, apapun itu beasiswanya, jangan ada alasan akademi, jangan ada alasan personal. Semua alasan harus akademis ya. Walaupun mungkin contohnya,
kenapa kamu memilih beasiswa LPDP? Terus alasan kalian karena beasiswa LPDP banyak uangnya, misalkan. Walaupun betul, tapi itu jangan disampaikan gitu loh. Jadi kalian tuh harus punya alasan yang lebih akademik. Misalkan kalian sangkut pautkan dengan nilai-nilai LPDP, kalian juga bisa sangkut pautkan dengan LPDP nih bisa sangat mensupport alumninya untuk kembali ke Indonesia. Karena saya pengen kembali ke Indonesia, makanya saya milih LPDP, misalkan gitu ya. Jadi alasannya tuh dibuat lebih profesional dikit gitu loh ya. Nah, begitupun dengan alasan memilih program studi. Jangan sampai kalian memilih misalkan, kenapa kamu memilih ilmu bahasa? Karena saya nggak suka matematika, makanya saya milih bahasa misalkan. Karena ada loh yang kayak gitu ya, ada beberapa word itu yang menjawab kayak gitu ketika diwawancara dan bener nulis kayak gitu di esainya gitu. Nah, kemudian kenapa memilih bahkan kayak alasan memilih mata kuliah, misal kalian tuh di kampus A menemukan mata kuliah yang itu tidak ada di kampus manapun di seluruh dunia, itu cantumkan dalam esai, karena itu akan menjadi pendukung, seperti itu. Oke, kemudian nah penutup bagaimana kesesuaian kontribusi kalian dengan visi misi beasiswa. Jadi benar-benar harus, dicantumkan kira-kira, apa kayak apa benang merah antara kontribusi kalian dengan visi misi beasiswa. Karena setiap beasiswa itu kan punya visi misi, ya kan? Kayak Indonesia visi misinya STEM, kalau AAS itu juga punya visi misi, Chevening juga punya visi misi. Jadi kalian di situ tuh cari benang merahnya antara kontribusi kalian dengan visi misi dari beasiswa tersebut, gitu. Kemudian bagaimana beasiswa tersebut bisa mendukung kalian berkontribusi. Nah, ini sebenarnya menjadi alasan kenapa kalian memilih beasiswa itu, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, draft-nya sudah selesai, kemudian, tulisannya juga sudah selesai, kemudian kalian udah ketik dan semacamnya gitu ya. Selanjutnya adalah review and proofread. Sebagaimana manusia pada umumnya, kita cenderung menganggap perfect tulisan kita sendiri. Kayak, kalau saya pribadi gitu loh, ketika saya baca tulisan saya tuh ngerasa kayak, "Ah, udah oke nih, pasti lolos nih," gitu. Coba kalian suruh temen deket kalian aja gitu baca, kira-kira mereka nangkep nggak sih apa yang kita maksud? Atau jangan-jangan kita tuh terlalu bertele-tele ya? Atau jangan-jangan bahasa kita nggak resmi, nggak akademik ya gitu. Jadi kita harus minta orang untuk melakukan review dan proofread. Saya, sarankan review dan proofread itu kepada orang yang sudah ahli di bidang itu. Ya kalau kalian daftar AAS ya Word di AAS, kemudian kalau daftar LPDP ya Word di LPDP yang minta untuk mereview dan memproofread tulisan kalian gitu ya. Nah, review esai. What can you do by yourself? Nah, kalau misalkan kalian males untuk minta orang lain untuk mereview atau mungkin untuk memproofread tulisan kalian, kalian tuh bisa ngeproofread atau review sendiri dengan catatan kalian harus make sure apakah ada yang typo. Nah, ini biasanya beberapa laptop gitu ya, beberapa HP termasuk punya saya itu autocorrect. Nulisnya mau pakai bahasa Indonesia, malah pakai bahasa Inggris, ya kan? Kan ada, misal saya mau bilang koreksi, tiba-tiba sama keyboard tuh langsung di bahasa Inggris kan menjadi correct. Nah, sesederhana itu kan bisa jadi pemicu kita nggak lolos. Artinya kita ceroboh kan. Dari hal kecil aja kita ceroboh, bisa aja nanti ketika kuliah kita juga ceroboh. Takutnya karena hal itu kita nggak lolos beasiswa gitu. Kemudian apakah ada kesalahan grammar, terutama yang pakai bahasa Inggris, make sure bahwa grammarnya tidak acak adul. Kalau simple present, pakai simple present, kalau simple past ya pakai simple past, dan semacamnya. Kemudian apakah struktur esai yang berantakan, apakah pembukaan langsung penutupan, apakah pembukaan kemudian detail atau gimana, apakah strukturnya sudah oke gitu ya. Kemudian tulis draft pertama 20-30% lebih panjang dari ketentuan. Jadi kalau misalkan kalian masih drafting dan itu misalkan batas maksimal katanya 2000 kata, terus ternyata punya kalian 2500 yang nggak apa-apa, namanya juga drafting, nanti tinggal dikurang-kurangi bagian yang mana yang itu bisa dibuat lebih singkat gitu. Oke, nah kemudian setelah itu, apakah esai sudah menjawab? Nah, kalau misalkan kalian mau minta tolong orang lain untuk nge-review sama proofread, kalian juga boleh request loh, kayak, "Kak, tolong dong cekin grammarnya,
Kak, tolong dong cekin apakah kontribusiku sudah kuat, apakah alasan akademiku sudah kuat gitu. Jadi kalian minta orang untuk ngecek punya kalian gitu. Kemudian apakah sudah menunjukkan personality dan passion kalian atau masih belum gitu. Apakah ada janji-janji kosong, hanya rayuan-rayuan sementara gitu ya. Kemudian apakah kronologis artinya nyambung. Kalau kalian adalah pemberi beasiswa, apakah kalian membiayai saya? Nah, ini boleh kalian tanyakan ke proofreader kalian atau ke reviewer kalian. Kira-kira kalau kakak penyelenggara beasiswa saya, menurut kakak saya worth it gak sih dapat? Kira-kira saya berpeluang nggak sih dapat beasiswanya gitu ya? Siapa tahu orang itu jawab iya, kenapa? Enggak, kenapa? Dan itu bisa menjadi evaluasi bagi kita gitu. Usahakan suruh orang yang proofread itu profesional. Kalau teman kalian ya jangan kayak, karena aku nggak enak jadi aku bagus-bagusin aja deh. Jangan, harus profesional gitu ya. Kemudian step 5, final draft. Common mistakes yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, bertele-tele. Kita mau ke mana ya? Misalkan kita mau ke Monas, kita malah muter ke Jogja dulu. Bertele-tele lah intinya. Kemudian mistake 2, esai dibuat secara tergesa-gesa. Yang saya bilang dari awal tadi, sejak menit pertama ya, ketika webinar ini berlangsung bahwa teman-teman, esai beasiswa itu tidak bisa dibuat dalam satu malam, nggak bisa. Kalau misalkan PPT, kemudian makalah, mungkin kalian bisa pakai AI. Tapi bagaimana dengan esai yang itu benar-benar about us? How could AI can identify us? Ya kan? Kok bisa? Gimana caranya AI bisa mengidentifikasi kita sehingga AI bisa membuat esai bagi kita? Nggak bisa, gitu loh. Kemudian yang 3, struktur paragraf berantakan. Karena apa? Karena pertama kita nggak proofread, itu bisa aja jadi penyebab struktur esainya berantakan. Kemudian tidak menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia atau penyedia beasiswa. Jadi kita cuma mikirkan diri sendiri aja di esai. Kayak kita nggak mention nih bahwa beasiswa itu sedang butuh A, makanya saya mau berkontribusi di A, itu nggak mention. Jadi harusnya itu di-mention di esai gitu ya. Oke, setelah kalian selesai checklist, tinggal checklist aja draftingnya. Apakah struktur esainya udah kronologis? Checklist. Tidak ada kendala bahasa? Checklist. Jumlah katanya sudah sesuai? Checklist. Atau sederhana template, misalkan ada template-nya, apakah template-nya sudah sesuai? Font-nya sudah sesuai? Huruf kapitalnya sudah oke, dan lain-lain. Itu checklist aja gitu ya. Jadi kalian udah punya panduan tuh buat ketika kalian sudah menulis esai kalian. Seperti itu. Oke, Ren. Nah, kemudian kalian harus nulis ya, teman-teman. Pokoknya setelah ini kalian harus nulis, membuat esai kalian sendiri. Atau mungkin kalau ada yang sudah itu bagus banget. Oke, nah ini formatnya ya. Sebentar. Ini format yang sudah saya jelaskan tadi. Harus dimulai dari hook. Hook itu adalah kalimat menarik yang itu bisa membuat interviewer atau reader itu tertarik untuk membaca lebih lanjut. Kemudian jelaskan motivasi utama memilih studi dan beasiswa ini. Apa sih yang membuat kalian tertarik untuk S2 gitu kan? Sambungkan dengan pengalaman masa lalu yang relevan. Intinya pengalaman yang relevan aja yang dicantumkan. Nah, terus kemudian ini ya, ini formatnya. Format yang pertama itu, format yang kedua adalah alasan memilih program studi dan beasiswa. Kemudian format yang ketiga, rencana setelah studi itu apa. Kemudian closing. Nah, per format ini kan ada 4. Yang pertama hook, yang kedua alasan memilih beasiswa, yang ketiga adalah rencana pasca studi, yang keempat adalah penutup. Nah, per part ini kalian bisa bikin beberapa paragraf. Misal hooknya mau dibikin 2 paragraf, rencana pasca studi mau dibikin 3 paragraf, itu bebas, silahkan ya. Oke, nice. Nah, sekarang saya akan tunjukkan esai saya ya, teman-teman. Tapi please, don't take it screenshot. Jangan di screenshot. Kenapa? Ya jangan, karena ini punya saya gitu ya. Oke, sebentar. Saya akan tunjukkan bagaimana saya menulis. Dan itu sama seperti ini ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Wait a minute. Oh. Atau mungkin di sini sambil nunggu saya share screen ada yang sudah mau tanya, teman-teman? Ada yang sudah punya pertanyaan mungkin? Nggak ada? Saya Kak, Oke, silakan Kak Rustiani Hakim. ini Kak, di bagian yang untuk
ngisi kekurangan sama kelebihan itu kan setiap orang kan pasti ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Terus Mm-mm. itu ada batasan nggak kayak misalnya kekurangan maksimalnya berapa, nggak usah banyak-banyak atau mungkin kelebihannya minimalnya berapa gitu. Oke, good, thank you. Oke, nah pertama biasanya kalau di aplikasi gitu ya, itu ada batas katanya. Nah, silakan dilihat batas katanya itu berapa. Kemudian yang kedua, usahakan kekurangan itu tidak melebihi kelebihan. Kalau misalkan kelebihannya dimension 3, ya kekurangannya 2. Jangan sampai kelebihannya 3, kekurangannya 6. Gitu. Jadi kita harus lebih tonjolkan kelebihan gitu, Kak. Do you get it? Bisa dipahami nggak? Ya, iya Kak, makasih. Oke, sama-sama. Sebentar ya, saya akan share screen teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tanya, bisa diketik di kolom chat ya. Jangan sungkan-sungkan, guys. Oke, wait. Ini mana ya? Share screen saya sudah kelihatan belum, teman-teman? Halo? Sudah Kak, Sudah ya? Oke. ya. Oke, nah ini ya. Ini adalah esai saya. Kalian boleh ngasih judul gitu ya. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Biasanya kalau punya teman-teman di sini macam-macam judulnya, itu nggak ada ketentuan. Apakah harus pakai judul atau enggak. Kalau dulu sih saya ngisi di beasiswa LPDP tuh ya, itu tuh bukan upload file, tapi copy paste gitu. Nah, di sini hook saya, kalimat yang menurut saya menarik untuk menjelaskan diri saya adalah, terlahir di sebuah desa kecil bernama Desa Batu Putih Lauk, Sumeneb, Madura, saya diberi nama Fitri Yuliana oleh kedua orang tua saya. Jadi di situ saya langsung jelasin siapa nama saya berasal dari mana, kayak gitu. Nah, kemudian saya jelaskan, seperti anak-anak kecil di lingkungan sekitar saya tidak pernah mendapatkan nilai di atas 50 dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya sudah mulai menyinggung bahasa Inggris. Kenapa? Karena bidang saya bahasa Inggris. Yang mau saya ambil juga bahasa Inggris. Namun, ketika saya menginjak kelas 6, untuk pertama kalinya saya mendapatkan nilai 80 pada saat itu. Karena hal itu, saya sangat semangat dalam belajar bahasa Inggris. Jadi di sini saya menjelaskan full pengalaman saya dalam bidang bahasa Inggris yang dimulai dari kelas 6 SD gitu. Nah, setelah paragraf ini, saya juga masih menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman saya dalam bidang bahasa Inggris, yaitu dimulai dari kelas 3 MTS, di mana saya memutuskan bergabung di sebuah lembaga otonom pesantren bahasa Inggris, klub bahasa Inggris, terus kemudian ini ya, yang saya bilang bahwa kita bukan showing tapi telling, itu di bagian ini nih. Sebentar. Wait. Ini ya, di perlombaan-perlombaan berikutnya, ketika saya duduk di bangku MA, saya kembali dan sering mendapatkan juara. Ini nggak cuman sampai sini aja, tapi saya telling. Berkat prestasi yang saya capai, saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua injilnya dan berhasil membimbing anggota injilnya dalam belajar bahasa Inggris, melatih mental, dan juga mengikuti lomba. Saya membantu teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dengan serius di pesantren. Kami memulai hal tersebut dari langkah kecil, seperti belajar bersama, hingga akhirnya saya mulai mengajak mereka untuk tampil di depan umum dengan mulai belajar mengikuti lomba-lomba bahasa Inggris, baik di tingkat pesantren maupun luar pesantren. Karena ketekunan diaplikasikan oleh teman-teman di klub bahasa Inggris tersebut, mereka berhasil berbicara serta mengikuti lomba bahasa Inggris dengan baik. Dari sini saya menjelaskan saya tidak hanya menjadi ketua engineer. Saya tidak hanya menjadi seorang ketua klub bahasa Inggris, tetapi ada juga loh kontribusi saya, yaitu saya mengajari mereka secara real gitu. Jadi again, nggak cuman menyebutkan saya ketua engineer, titik, tidak. Tapi di situ menjelaskan prosesnya apa saja, kontribusi yang sudah kalian berikan itu apa saja, itu perlu diceritakan ya teman-teman. Oke, setelah itu, ini saya udah mulai ke S1. Saya juga menjelaskan pengalaman saya di S1 itu apa saja. Nah, ini ya, another example. Contoh lainnya yang saya bilang telling bukan showing. Nih, di tahun 2020, saya dipercaya
menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi sastra Inggris dan mendapatkan apresiasi dari kepala prodi karena peran saya dalam membawa HMPS menjadi lebih baik. Yang apa kontribusi saya? Yang dibuktikan dengan lebih terstrukturnya administrasi HMPS dan diadakannya lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional untuk yang pertama kali. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa kontribusi saya adalah membuat program yang itu sebelumnya nggak ada, kayak gitu. Jadi di sini saya tuh nggak cuma cerita, Bapak, Ibu, saya jadi ketua HMPS. Nggak cuma sampai di situ gitu ya. Tapi dijelaskan secara lebih detail. Apa sih peran saya? Kok bisa saya pede banget menceritakan itu gitu loh ya. Gitu. Nah, terus pengalaman-pengalaman itu saya ceritakan kurang lebih 3 paragraf. Nah, di sini baru saya masuk ke masalah. Masalahnya apa? Di sini nih, setelah liburan kuliah, saya menemukan banyak hal tentang alasan mengapa anak-anak muda Indonesia, khususnya di pedesaan, lebih memilih untuk menikah di usia muda dan bekerja daripada menempuh pendidikan. Tidak hanya itu, beberapa anak juga terpaksa harus putus sekolah lantaran dipaksa orang tua mereka untuk bekerja dan menikah muda. Nah, di sini saya dukung dengan data. Menurut BPS, salah satu penyebab utama anak putus sekolah adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dan kurangnya ekonomi, atau dengan kata lain tidak memiliki biaya untuk menempuh pendidikan. Jadi, ketika kalian menjelaskan masalah, supaya penyelenggara beasiswa itu yakin bahwa masalah itu urgent, kalian juga bisa memasukkan data, gitu ya. Datanya apakah boleh dari Wikipedia? Usahakan datanya itu benar-benar dari web yang terpercaya ya. Kalau nggak mau dari jurnal, yang penting webnya terpercaya, bukan web abal-abal gitu. Bukan saya menjelaskan Wikipedia abal-abal, enggak. Maksudnya terpercaya aja gitu ya teman-teman. Nah, di situ saya menjelaskan masalah, kemudian saya lebih spesifikkan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris dan motivasi untuk belajar bagi anak-anak muda Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan, masih sangat rendah. Anak-anak muda Indonesia masih menganggap bahwa belajar bahasa Inggris tidak memiliki manfaat apa-apa bagi mereka yang hanya lulusan SMP dan SMA. Mereka juga menganggap bahwa bahasa Inggris tidak memiliki peranan penting untuk mereka dalam menggapai cita-cita. Selain itu, mereka juga selalu beranggapan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat sulit dan hanya bisa dipelajari dengan mengikuti kursus yang akan menghabiskan banyak uang. Nah, ini kan masalah yang urgent. Oke, nah ini masalah urgent bagi kelas desa, tidak bagi kelas kota. Karena saya mengambil dari desa, maka saya bilang ini urgent, kayak gitu. Makanya saya bilang, saya membutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini terjadi di desa. Jadi desa-desa itu harus diperhatikan, saya bilang gitu di esai ini, gitu ya. Kemudian di sini saya juga cantumkan referensi menurut McDonald dalam Kompri, ini bukan McD ya. Bukan McD makanan itu, tapi ini adalah referensi. Menurut McDonald dalam Kompri, mengatakan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan semangat untuk mencapai tujuan. Jadi saya menjelaskan apa hubungannya motivasi dan bahasa Inggris, gitu. Nah, masalah pengalaman sudah saya ceritakan ya kan? Kemudian lanjut, untuk mencapai hal tersebut, saya membutuhkan pengetahuan bahasa Inggris yang lebih mendalam daripada sebelumnya yang belum saya dapatkan. Dengan demikian, mengambil program studi Magister Linguistik di Universitas Gadjah Mada yang sudah mendapatkan peringkat 231 dalam QSWUR akan bermanfaat untuk mengisi pengetahuan saya baik tentang bahasa Inggris maupun tentang cara mengajar bahasa Inggris yang lebih baik untuk anak-anak muda Indonesia. Di sini dulu saya itu masih sangat timplet. Ini kalau teman-teman usahakan tidak perlu nyebut ranking kampus karena itu sangat timplet, artinya ribuan orang menggunakan cara itu, cara nulis itu gitu ya. Kemudian kalau bisa alasan kalian memilih universitas itu lebih alasan kalian memilih universitas itu adalah karena ada mata kuliah yang itu tuh nggak ada di universitas lain gitu loh. Dan itu dengan mata kuliah itu kalian bisa menyelesaikan masalah di desa kalian atau di daerah yang kalian ambil. Jadi ranking-ranking kampus tuh jangan disebut, itu template banget ya. Kemudian contohnya nih, contoh lainnya yang saya sebutkan ya. Selain itu, karena bahasa Inggris merupakan bidang yang saya sukai, alasan saya memilih program Magister Linguistik di Universitas Gadjah Mada adalah karena di prodi ini saya juga dapat belajar tentang kebahasaan masyarakat.
di mana terdapat pada mata kuliah sosiolinguistik. Mata kuliah tersebut akan mengajarkan saya bagaimana cara saya belajar dan mengajarkan bahasa Inggris yang kemudian dihubungkan dengan masyarakat. Jadi ada benang merah antara pengambilan mata kuliahnya sama masalah yang kalian bawa, gitu ya. Pokoknya semuanya harus ada benang merah. Ingat 3 rumus, masalah, masalah, kemudian alasan ngambil prodi dan kontribusi itu tiga-tiganya itu harus relate, gitu. Kemudian di sini saya jelaskan ya kan, alasan saya mengambil UGM itu kenapa, walaupun ininya saya di UNY. Nah itu cerita lain ya, nanti saya ceritakan kenapa di esai saya UGM kok tiba-tiba saya terlempar ke UNY, nanti saya ceritakan ya. Nah, terus kemudian di sini saya jelaskan juga, rendahnya kesadaran anak-anak muda tentang pentingnya pendidikan bahasa Inggris sangat memberikan dampak yang besar terhadap penjalanan pendidikan mereka. Jadi saya bilang bahwa kalau saya tidak kuliah S2, ini tuh akan ada dampaknya loh. Dampaknya apa? Ya anak-anak akan kesulitan ketika mereka membutuhkan sertifikat tes bahasa Inggris atau TOEFL. Mau melanjutkan pendidikan aja sekarang S2 membutuhkan bahasa Inggris. Mau beasiswa atau enggak beasiswa membutuhkan bahasa Inggris. Karena artikel-artikel harus belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, makanya bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling penting. Di sini saya jelaskan seperti itu. Jadi dampaknya adalah anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan dengan baik ketika mereka tidak bisa bahasa Inggris gitu. Kemudian setelah selesai semuanya, saya jelaskan, baru saya masuk ke bagian dalam 1 hingga 5 tahun. Nah, ini udah kontribusi nih. Dalam 1 hingga 5 tahun menempuh pendidikan magister, saya hendak untuk bekerja dan mengabdikan diri saya sebagai guru bahasa Inggris di Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang saya akan ngomong tentang alasan kontribusi atau setelah lulus kalian mau jadi apa. Itu penting. Walaupun nanti mungkin setelah lulus bukan tidak akan jadi kenyataan. Kenyataannya berbeda. Di sini kan saya bilang bahwa saya menjadi guru bahasa Inggris. Ternyata saya sekarang jadi dosen. Nah, beda kan walaupun kiprahnya tetap sama-sama di pendidikan gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa. LPDP itu tidak mempermasalahkan itu. Cuman yang saya tekankan kepada teman-teman, kalian itu harus memilih kontribusi yang itu akan menjadi keunikan kalian. Contohnya, hampir 90% dari pendaftar beasiswa itu setelah lulus mereka pengen jadi dosen. Tapi mereka tidak tahu apa yang membedakan mereka dengan orang lain. Itu yang paling penting. Kalau misalkan Mbak Rustiani pengen jadi dosen, Mas Ahmad Fadlan pengen jadi dosen, terus bedanya apa? Kan kalian harus bikin perbedaan kan? Oh, Mbak Rustiani pengen jadi dosen karena perbedaannya adalah Mbak Rustiani itu lebih fokus ke pengabdian masyarakat. Sedangkan Mas Fadlan itu akan fokus di apa misalkan. Terus bedanya sama dosen-dosen yang sudah ada itu apa? Daya saing sekarang kan tinggi gitu kan. Itu kalian takutnya ditanyakan. Makanya saya bilang, silakan kalian pikirkan baik-baik. Setelah lulus kalian mau jadi apa? Kira-kira profesi apa yang masih kurang dan itu akan berpeluang kalian masuk. Makanya di sini saya cantumkan guru bahasa Inggris karena ini menjadi trik saya. Selain masalah saya memang ada di bidang sekolah, nah selain itu juga karena saya yakin bahwa jarang banget orang yang pengen jadi guru, ya kan? Pertama karena salary-nya, gajinya, yang kedua karena jenjang karirnya dan lain-lain. Makanya di sini saya menjelaskan, saya tuh pengen jadi guru bahasa Inggris karena masalah saya pertama di sekolah, kedua memang jarang banget jadi guru bahasa Inggris. Makanya saya pengen jadi guru bahasa Inggris gitu. Jadi kalian harus cantumkan dengan baik, jangan sampai aku nggak tahu deh aku setelah lulus mau jadi apa, aku taruh jadi dosen aja deh, jangan. Dan juga masalah sama kontribusi kalian itu harus linier. Artinya kalau misalkan masalah kalian ada di masyarakat, terus tiba-tiba kalian pengen jadi gubernur, itu kan oke, masih relate lah. Tapi untuk langsung terjun ke masyarakatnya ini kan masih melalui beberapa tahapan, ya kan? Jadi usahakan kontribusi kalian tuh langsung menempel dengan masalah yang kalian bawa. Kalau masalah kalian di masyarakat, ya kalian terjun ke masyarakat. Profesi apa yang terjun ke masyarakat? Ya guru, ya dosen, misalkan gitu ya. Jadi jangan sampai masalahnya A, terus pengen jadi profesi Z. Jangan gitu, teman-teman. Oke. Nah, di sini terakhir, kalian mencantumkan bahwa sebenarnya apa sih yang memotivasi kalian ikut beasiswa itu?
Di sini saya mencantumkan selain itu, saya juga ingin mewujudkan cita-cita ibu dan almarhum bapak saya dan membuat mereka bangga kepada saya serta bahagia. Ini adalah alasan kenapa saya mendaftar beasiswa gitu. Nah, gitu ya. Oke, itu adalah sedikit gambaran tentang esai beasiswa saya kemarin yang saya submit terakhir ya. Dan esai yang tersebut itu saya proofread sebanyak 3 kali ke Wardi LPDP. Jadi saya proofread ke satu orang, kemudian setelah dibalikin ke saya proofread lagi ke orang lain, setelah dibalikin ke saya proofread lagi sampai 3 kali dan baru akhirnya saya berani untuk setor ke LPDP gitu. Again, prosesnya memang prosesnya memang tidak mudah, tetapi ketika kalian berhasil mencapai, it's gonna be something like satisfying gitulah ya, karena you deserve what you are struggling, right? Oke, just it dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya cek dulu ya di kolom chat apakah sudah ada chat nih. Oh, dari Kak Ahmad Fadlan. Untuk referensi pakai body note saja berarti ya Kak? Yes, betul. Saya sarankan lebih baik pakai body note ya daripada footnote. Dan pakai style APA, jangan pakai style fun cover. Tapi pakai style APA ya, apa? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Feel free ya buat nanya ya. Kalau nggak nanya nih biasanya ada 2 kemungkinan sih, paham dan nggak paham gitu ya. But I wish you understand what I explained ya guys. Oke, sebentar ini ada untuk proofread. Oke, bentar. Untuk proofread atau mencari mentor itu, bentar teman-teman, kayaknya laptop saya nge-freeze deh. Oh nggak ding. Kalian bisa mendengar suara saya kan ya? Aman ya? Oke. Untuk proofread atau mencari mentor itu biasanya ada website atau tempat tertentu untuk menemukannya, Kak? Oke. Nah, karena dulu saya termasuk orang yang minim relasi wardi ya, so gini, kalau misalkan kalian tidak ada relasi wardi LPDP, pertama kalian bisa langsung cari di LinkedIn. Biasanya setiap wardi LPDP itu punya LinkedIn, karena itu menjadi syarat mereka sebelum mengikuti PK. PK itu persiapan keberangkatan. Nah, kalian ketik aja di situ PK LPDP. Nah, biasanya akan muncul banyak banget LinkedIn Wardi. Kalian langsung chat mereka lewat LinkedIn. Kalau chat lewat Instagram, biasanya kalian coba cari komunitas-komunitas. Biasanya setiap ini ya. Kalau LPDP ini ya teman-teman, biasanya setiap negara atau setiap universitas itu punya kelurahan. Jadi kalian cari misalkan kelurahan LPDP UNY. Nah, kalian carilah tag-tagannya di situ. Kayak pos-posannya, siapa sih yang di-tag? Kan pasti yang di-tag itu wardi kan. Nah, kalian hubungi. Atau kalau kalian cari lewat ya dua sosmed itu sih sebenarnya yang menurut saya sangat berpotensi untuk menemukan wardi ya. Yang pertama LinkedIn sama Instagram. Gitu. Apakah bisa menjawab Kak Nani? Oke, selanjutnya berarti yang bagian paragraf akhir tentang motivasi itu bisa diisi dengan alasan pribadi ya, maksudnya bukan yang akademik. Yes, betul. Jadi bisa diisi dengan alasan yang pribadi, alasan kenapa kakak mengambil beasiswa itu dan motivasi kakak itu apa, gitu. Oke, bisa Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Nani. Ada lagi teman-teman? Silakan. Bisa di-unmute ya mikrofonnya kalau mau langsung chit-chat, tidak perlu di-chat gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ngobrol langsung. Atau teman-teman mau sharing nih kesulitan dalam nulis LPDP. Sorry. Ya gimana kalian Anda? Jadi kan sekarang kan katanya kuota LPDP tuh mulai mengecil gitu ya, terus competitiveness tuh higher than before gitu. Saya kan ngincernya memang LPDP entrepreneurship gitu ya. Any suggestion or information nggak Kak in this year for LPDP yang program entrepreneur itu kuotanya dipangkas kah atau enggak atau ditinggikan itunya, terus kayak apa yang membedakan program ini gitu dibandingkan LPDP yang reguler? Oke, got it. Kalau boleh tahu Kak Renanda rencananya mau pakai LOA atau non LOA? Amannya LOE ya. Iya, biar gak TBS ya.
Oke, got it. Oke. Nah, kalau dari aku pribadi, berdasarkan pengalamanku ya, jadi pertama, terkait kuota, itu hanya dapur LPDP yang tahu, artinya hanya LPDP aja yang tahu, itu benar-benar tidak ada bocoran, kayak, misalkan kuotanya tahun ini berapa, itu nggak ada gitu loh. Kecuali nanti misalkan menjelang atau mungkin setelah beasiswa LPDP itu dibuka, biasanya kan ada sosialisasi tuh dari LPDP ya kan ke beberapa daerah dan itu diupload juga di YouTube. Nah, siapa tahu di situ ada spill-spillan. Cuman kalau ini good news ya Kak Renanda, karena biasanya yang saingannya itu tinggi banget itu di reguler. Jalur reguler karena itu dari semua kalangan tuh bisa ikut. Dari kalangan PNS, dari kalangan akademisi, profesor, S2, bahkan yang mau S3 itu bisa ikut gitu loh. Nah, good news-nya di Karenanda ini kan mau entrepreneur, which is asumsinya tuh jarang gitu loh yang ikut itu. Jadi kemungkinan saingannya tuh masih kecil. Cuman saran saya adalah don't worry about kuota gitu ya. Jangan khawatir tentang kuota, walaupun ya I know pasti khawatir karena kayak info-info itu datang terus ke kita kan bahwa efisiensi nih dipangkas banget nih, apalagi yang KLN gitu kan. Tapi ya udah Kak, maksudnya kayak yang just do your best gitu loh. Kalau dari aku pribadi biar Kak Renanda itu bisa lebih maksimal dalam prepare-nya. Tapi kalau misalkan terkait kuota lagi itu tidak ada yang tahu karena memang hanya pihak LPDP yang tahu. Begitupun dengan PG gitu Kak Renanda. Do you get what I mean? Mantap, Kak. Thank you, Kak, infonya. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Any other questions? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke mungkin hanya itu ya teman-teman dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selanjutnya saya kembalikan ke Miss Moderator. Silakan Miss Moderator. Baik, terima kasih Kak Fitri Yuliana atas sharing session-nya. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah bergabung di webinar malam ini. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan tadi tentang gimana sih caranya untuk persiapan esai juga bisa bermanfaat. Oke, saya tutup ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Izin live ya, Mi.